Indonesia minta Rusia, Ukraina tahan diri. Itu dia punya tajuk. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan juga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. So guys, pada kali ini saya akan react terkait dengan isu Ukraina dengan Rusia, guys. Jadi yang tajuk yang saya react di sini, Indonesia minta Rusia, Ukraina tahan diri. Itu dia punya tajuk. Dan yang kedua guys, berkait dengan heboh lagi benda mirip rudal aktif di Sulawesi Selatan, guys. So 2-3 hari ini guys, saya terdengar kabar juga guys berkaitan dengan perkara yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina nih guys. Dari macam dorang macam berhantam lah ataupun berperang lah. Tapi di sini saya nampak ada satu posisi negara Indonesia guys, di mana Indonesia telah menetralkan keadaan. Bayangkan guys, dua buah negara akan berperang, tetapi Indonesia masuk di tengah-tengah ini untuk menetralkan keadaan guys. Jadi saya mau tengok macam mana ceritanya guys, bagaimana Indonesia kiranya memujuk agar jangan jadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina nih guys. Jadi ini video sebenarnya saya tengok di channel Indo Magazine ya guys. So seperti biasa jangan lupa like, komen dan juga subscribe dia punya channel agar channelnya terus berkembang. So guys, jangan kita berlama-lama, kita semak sama-sama. Saya pun belum lagi tahu isi kandungannya, apa telah berlaku dan bagaimana Indonesia menyelesaikan isu ini. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Kementerian Luar Negeri. Ini Menteri Luar Negeri Indonesia kan guys? Wah. Seorang nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan kembali menemukan benda mirip rudal dalam kondisi lampu masih berkedip. Wow. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, tahukah kalian baru-baru ini Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi, telah melakukan kolang kali alias menelpon secara langsung Menlu Rusia dan juga Menlu Ukraina. Tak main-main bos. Ibu Menteri Luar Indonesia menelepon ya Rusia punya sebentar. Menlu Rusia dan juga Menlu Ukraina. Menlu. Menteri Luar Indonesia telepon Menteri Luar Rusia dengan Menteri Luar Ukraina. Main-main bos. Wow, Ibu Retno pun perempuan dikabarkan pun Pak Dua menyinggung soal konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Nah, apakah sebenarnya yang disampaikan Indonesia kepada dua negara yang sedang berselisih ini? Apakah Indonesia juga akan turun gunung? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita yang tak kalah heboh ini berita kedua datang dari penemuan benda mirip rudal yang terlihat masih aktif. Penemunya pun langsung ada made in USA nih. Panik bos. Benda mirip rudal aktif itu pun ternyata mengeluarkan sinar lampu yang berkedip-kedip, membuat orang takut, dan lagi-lagi kini ditemukan di wilayah Laut Sulawesi. Dia di Sulawesi Selatan. Kabarnya benda itu pun memiliki beberapa spesifikasi dan tulisan serta bendera asing yang ditemukan terpampang. Wow guys, made in USA. Amerika punya nih kan? Jelas pada badannya. Wow. Nah, benda apakah itu sebenarnya? Apakah itu memang rudal aktif yang siap meledak kapan saja? Penasaran beritanya? Cus, tanpa basa-basi. Menarik nih guys. Info ini menarik. Satu per satu bosku. Oke, yang pertama berita mantap jos Ibu datang Retno dari Menlu Indonesia yang tiba-tiba menelpon Menlu Rusia dan juga Menlu Ukraina. Apakah yang mereka bicarakan? Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi baru-baru ini dikabarkan telah melakukan panggilan telepon dengan Menlu Rusia yaitu Bapak Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina yaitu Bapak Dmytro Kuleba. Pembicaraan dengan kedua menteri luar negeri ini pun dilakukan secara terpisah bos. Artinya nelponnya ya masing-masing, nggak sekaligus atau tidak bersamaan.
Kalau sekaligus teleponnya disambungin, itu mah namanya nyari ribut, bos. Oh, betul. Pembicaraan dengan kedua Menlu itu pun dilakukan pada hari Rabu 9 Februari 2022 kemarin. Secara terpisah, Menlu Retno pun sebenarnya membicarakan berbagai isu dengan kedua orang itu. Termasuklah perdamaian kedua negara terkait ketegangan yang kini tengah berlangsung. Ibu Retno pun menyampaikan bahwa pembicaraan dengan Menlu Rusia dan Ukraina salah satunya adalah mempertegas posisi Indonesia dalam menyikapi konflik yang terjadi antar kedua belah pihak. Posisi Indonesia pun ditegaskan kembali oleh beliau, seperti dalam Twitter Kemlu pada tanggal 7 Februari 2022 lalu yang isinya adalah Indonesia sangat prihatin dengan situasi terkini di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Wah, ini yang sebenarnya yang saya maksudkan tuh guys, posisi Indonesia di antara dua negara nih. Oh, dia mau macam tuh ya. Indonesia pun menghimbau semua pihak untuk menahan diri, bos, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keberhasilan dialog dan diplomasi. Dialog dan Konflik diplomasi, tidak betul. menguntungkan siapapun. Nah, menurut admin, di sini artinya Indonesia pun menekankan semua pihak, terutama Rusia dan Ukraina, untuk menahan diri. Untuk menyelesaikan masalah kalian ini, Rusia, lebih baik Putin. kalian lakukan dialog dan diplomasi sambil ngopi-ngopi dan minum vodka di warungnya Bapak Stalin, kakek buyut kalian. Jangan sampai konflik kalian terlalu dalam, bos. Adu jotos lah, adu bacot, apalagi sampai Adu domba. baku hantam. Baku Karena hantam. konflik tidak menguntungkan siapapun, terutama Betul. untuk rakyat kalian yang masih Logik jomblo juga seumur pandangan hidupnya. Indo Magazine ini. Itulah kira-kira pernyataan Indonesia kepada Ukraina dan Rusia jika kondisinya lagi nyantai di warung Lapo Tua Beta. Oke, itu sudah selesai untuk info Rusia dengan Ukraina. Sebenarnya masih banyak lagi Oh, yang ada lagi. dibicarakan kepada kedua Menlu ini. Mereka pun sebenarnya juga membahas isu-isu bilateral, membahas persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia tahun 2022 ini, dan masih banyak lagi. Mantap, mantap Jos. Presiden ya mau datang ke Indonesia. Isu Ukraina dibahas dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia seperti yang ada di dalam Twitter Kementerian Luar Negeri. Wow, betul. Oke, Mantap. kemudian berita Oke, kedua panas guys, ini selanjutnya apa datang benda dari nih? Benda mirip rudal aktif yang ditemukan seorang nelayan. Dikutip dari banyak sumber berita berikut. Di suatu hari yang cerah, seorang nelayan pun tiba-tiba terkejut. Bukannya terkejut karena menemukan putri duyung pakai BH yang terikat jaring, ia malah menemukan benda mencurigakan mirip rudal di tepi pantai Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Benda itu pun sebenarnya telah ditemukan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 9 Februari 2022 kemarin. Tapi masih bos. aktif kan, guys? Tak main-main. Benda ini pun dikatakan terbuat dari besi. Dan di bagian tengah benda itu ditemukan gambar bendera Mamarika dan tulisan Made in USA alias United States of America. Kapolsek Pasimasunggu yaitu Ibtu Daniel pun mengatakan bahwa benda mirip rudal itu pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama Arifin Lewa. Oke, saya sebelum saya terlupa, ada kemungkinan juga negara-negara yang mau menjadikan Indonesia dengan Amerika berbaku hantam, mungkin bisa saja dorang letakkan level negara Amerika di rudal itu kan guys. Itu kemungkinan lah, mungkin. Nah, sebab kalau tengok daripada hubungan Indonesia dengan Amerika nih bagus guys. Kita sambung. Saat sedang mencari umpan untuk memancing di tepi pantai, benda itu pun sudah berada di pinggir laut, tetapi tidak tertimbun pasir dan mungkin hanyut terbawa arus. Saat itu, Arifin tak merasa curiga karena mengira benda itu hanyalah pipa biasa, bos. Benda mirip rudal itu pun ditemukan tanggal 9 Februari lalu. Dan awalnya ia masih santuy-santuy saja. Cuma batangan besi doang, gue pun juga punya. Namun, sesuatu yang mengejutkan pun kemudian terjadi. Pada hari Sabtu 12 Februari 2022 kemarin. Bila? Sabtu 22. 3 hari setelah ia menemukan benda itu, saat dia kembali dan mengecek benda tersebut, ia pun panik. Karena melihat ada lampu berwarna merah yang berkedip-kedip. Bahaya nih kalau dia
meletup. Ternyata benda itu pun dicurigai masih aktif, bos. Aktif. Jika kalian yang menemukannya, kira-kira apa yang kalian lakukan nih? Benda Wah. mirip rudal itu pun memiliki panjang sekitar 120 cm atau 1,2 meter. Dan Oh, lebih diameternya kurang pun mencapai panjang 20 juga. sampai 25 cm yang pastinya sudah lebih besar daripada rudal-rudal punya Ya, kalian. besar, Macam Bobotnya nih. pun mencapai 5 kg. Nah, 5 Selain kilogram. itu, juga terdapat tulisan nomor register 26350 dan tulisan warning Wah. contains CO2 gas under high pressure. Do not expose to temperature above 130 Fahrenheit or 54 Celsius. Do Wah, not ada drop, nomor lagi. yang artinya peringatan. Benda ini mengandung gas CO2 alias karbon dioksida di bawah tekanan tinggi. Wow. Jangan sampai terkena suhu di atas 130 derajat Fahrenheit atau 54 Bahaya. derajat Celsius. Dan jangan dijatuhkan. Nah, Kekhawatiran pun muncul lantaran benda mirip rudal itu diduga masih dalam kondisi aktif. Hal aktif, itu pun hidup lagi dibuktikan menyala. dengan lampu yang berada di bagian benda mirip rudal itu yang masih menyala. Saat ini, benda mirip rudal itu pun kabarnya tengah diperiksa dan telah diamankan oleh pihak yang berwajib, bos. Nah, Oh. jika kalian yang menemukan benda itu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan nih? Wah, Silahkan bahaya. kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia maju, salam Indomax. Oke, Magazine. thank you Indo Magazine. Jelas, padat dan tepat dia punya info daripada Indo Magazine ni. Jadi dua perkara ni, pertama terkait dengan Rusia dengan Ukraina ya. Menteri luar daripada Indonesia, walaupun dia seorang wanita, perempuan ya, tetapi dia punya ketegasan dan juga dia punya tanggungjawab untuk menyelesaikan ataupun menyeterkan keadaan sampai menelepon ya menteri luar daripada Rusia dan Ukraina. Jadi ini menunjukkan Indonesia memainkan peranan di sini dan suara Indonesia didengar, guys. Dan kalau Rusia dengan Indonesia sebenarnya bersahabat baik. Dan dikabarkan bulan Februari ataupun bulan Mac akan datang ini menteri daripada Ukraina datang ke Indonesia. Jadi kalau tengok dari segi kekuatannya, itu makanya setiap negara akan dipandang apabila mempunyai kekuatan yang hebat. Seperti Indonesia sekarang, kekuatan militernya di peringkat ke-15, guys. Jadi dia punya suara sebenarnya masih diguna pakai. Jadi dia membincangkan agar menggunakan secara diplomasi ataupun jangan dulu berperang macam tu. Jadi hebat dan mantap juga menteri luar daripada negara Indonesia ni kan, guys, boleh masuk dalam keadaan yang begini. So yang kedua berkaitan dengan rudal. Jadi seperti mana yang kita tengok, banyaklah rudal-rudal yang sesat ni. Ada yang betul, ada yang tidak. Maksudnya di sini sekiranya ada pihak-pihak yang ingin menjadikan negara Indonesia bergaduh dengan Amerika, boleh saja dia pergi lekat sana tagging bendera Amerika dan juga dia letak sana nombor kan. Tapi biasanya kalau macam bom-bom begitu kan, untuk contoh risikan masakan mau letak itu bendera Amerika ataupun bendera untuk mengenal identiti sendiri. Bagaimana pandangan kalian terkait perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Semoga saya rasa betul respect lah terkait dengan menteri luar daripada Indonesia ni, sebab memainkan peranan dalam mengelakkan daripada berlaku peperangan. Jadi itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.